Hai Sobat Ngopsur, balik lagi bareng gue Tasya. Hari ini gue bakal bikin satu video yang ada satu requestan nih di video kita terdahulu. Jadi requestnya adalah tolong dong bikin tips buat menyusun pertanyaan wawancara. Nah, sebelum masuk ke videonya nih, buat kalian yang belum nonton video kita yang sebelumnya nih soal tips menjadi jurnalis online sama tips sukses wawancara jadi jurnalis, kalau nggak salah ya, gue lupa lagi judulnya, ditonton dulu karena itu nyambung sih semuanya. Sama jangan lupa juga nonton video yang lainnya. Nah, hari ini gue mau bahas tips gimana sih caranya menyusun pertanyaan wawancara gitu ya. Tapi disclaimer dulu nih di awal. Jadi gue di sini posisinya bukan sebagai pakar ya, cuma kayak ya sharing pengalaman lah ya, kita belajar bareng gitu di sini. Sharing pengalaman. Ini tahun ke-6 gue masuk, tahun ke-6 gue jadi jurnalis lah ya. Jadi belum lama, masih baru, cuma mungkin ada beberapa hal yang bisa gue share ke kalian gitu. Nah, dan ini tuh fokus mungkin ke praktek lah ya, karena sebenarnya soal wawancara itu banyak banget yang harus dipelajarin, kayak gimana kalian memilih narasumber, terus pendekatannya gimana dan lain sebagainya. Banyak banget yang lebih baik kalian pelajari lebih detail tuh di buku teori wawancara lah ya. Di sini kayak cuma tips-tips singkat lah ya. Langsung aja tanpa membuang banyak waktu, ini dia tipsnya. Nah, nyusun daftar pertanyaan tuh sebenarnya yang paling penting atau yang paling membutuhkan tuh adalah mereka yang mewawancarai secara one on one atau yang satu lawan satu gitu. Jadi nggak bareng-bareng dengan teman-teman untuk mewawancarai narasumbernya. Di situ kan kita nggak mungkin ya ada jeda gitu. Misalnya kita mikir nanya apa ya, berikutnya nanya apa ya, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mengisi kepala kita sama pertanyaan nih. Nah, tips yang pertama adalah riset dulu topik yang mau kalian tulis. By the way, ini berdasarkan pengalaman ya, lagi-lagi gue tekankan ya. Mungkin di buku bakalan beda, tapi secara prakteknya nih ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah riset topiknya dulu. Nggak mungkin dong kalian wawancara tanpa tahu nih topiknya akan nulis soal apa nih. Kalian nggak buta banget sama isunya, nggak mungkin kan. Jadi yang pertama riset dulu sedalam-dalamnya. Karena waktu kalian wawancara nggak mungkin kalian tanyain ke narasumber itu A sampai Z gitu, kayak ini tuh apa sih sebenarnya, ini tuh apa sih, nggak mungkin. Jadi pasti kalian akan lebih fokus untuk mengejar jawaban tertentu gitu kan. Dan biasanya waktu kalian juga terbatas, jadi nggak mungkin kalian nanyainnya dalam banget soal satu hal gitu. Dan biasanya kan tentu saja kalian harus membekali dulu diri kalian sama info-info atau pengetahuan dasar gitu. Jadi gak kelihatan bego-bego banget lah gitu pas wawancara. Itu intinya, riset dulu tentang topiknya. Terus kalian catat kira-kira pertanyaan apa aja sih dari hasil yang kalian kumpulin gitu. Pertanyaannya disusun dulu aja, gak usah harus ngurut. Yang penting tulis dulu semua yang kalian kepikiran gitu pertanyaannya. Nah, yang kedua nih tipsnya adalah riset tentang narasumber yang akan kalian wawancarain. Tadi kan udah riset topiknya, sekarang kalian riset narasumbernya. Selain dari figurnya, kalian juga cari dulu nih kira-kira siapa narasumber yang tepat buat menjawab semua pertanyaan yang kalian punya tadi itu. Terus setelah kalian nemu nih figurnya, sosoknya siapa nih kira-kira akan diwawancara, nah, baru kalian riset juga tuh kira-kira dia pernah ngeluarin statement apa aja di media, kira-kira kredibel apa enggak dia untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Terus catat semua info tentang narasumber ini, catatan kalian, supaya nanti nggak blank juga tentang dia ini siapa gitu. Nah, setelah kalian udah riset tentang topiknya, udah riset tentang narasumbernya, udah tahu mau wawancara siapa, kalian bisa mulai menyusun pertanyaan berdasarkan 5W1H. What, when, bla 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 sampai how. Googling ya kalau kalian nggak tahu, tapi keterlaluan sih kalau nggak tahu. Nah, tulis susun pertanyaan kalian. Kira-kira udah cukup belum nih? Pertanyaan kalian udah cukup lengkap belum untuk ditanyain ke narasumber? Nah, disusun. Biasanya di how, di bagian di bagaimana itu, biasanya kalian akan menemukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan fakta-fakta baru nih. Jadi nanti tulisan kalian selain makin kaya, mungkin kalian dapat angle baru gitu untuk ditulis. Nah, tadi kan udah tuh riset tentang narasumbernya, tentang topiknya, terus kalian bikin daftar pertanyaan yang banyak dari 5W1H. Terakhir nih, kalian urutin semua pertanyaan yang kalian udah susun tadi, bikin sesuai daftar prioritas kalian. Mana sih yang paling penting pertanyaannya, itu di depan-depan kayak gitu. Supaya apa? Supaya kalian pas nanya nanti gak bertele-tele, gak ngabisin waktu untuk hal-hal yang sebenarnya remeh gitu ya. Sebenarnya remeh, tapi nanti malah pertanyaan pentingnya ketinggalan di belakang gitu. Jadi
prioritasin dulu pertanyaan yang penting, karena juga narasumber kalian belum tentu punya waktu yang cukup banyak loh buat kalian. Tips penting. Nah, yang tadi itu ada 4 tips, itu sebenarnya lebih ke situasi kalau kalian wawancaranya one on one dan mungkin ada waktu yang cukup banyak untuk ngobrol sama narasumber kalian. Tapi gimana kalau misalnya kalian ada di situasi dimana kalian doorstop interview, atau mungkin tiba-tiba narasumber kalian datang gitu, dimana kalian hanya punya sedikit waktu, atau kalian wawancaranya keroyokan sama wartawan-wartawan lain, terus mungkin dorong-dorongan, belum tentu kalian punya waktu untuk nanya. Kalau kayak gitu kita nggak mungkin dong nanyain semua pertanyaan yang kita punya, ya kan? Apalagi nyusun pertanyaan, nggak sempet dong ya. Nah, kalau situasinya kayak gitu, yang terpenting adalah kalian pikirin pertanyaan yang paling prioritas nih, yang paling penting tuh apa. Nanti ketika kalian punya kesempatan, langsung cepat kalian tanyain itu. Nah, setelah memikirkan satu pertanyaan atau satu topik yang paling penting, kalian coba pikirin, apa mungkin tulis ya, pertanyaan turunannya. Jadi nanti ketika kalian nulis, kalian bisa lebih dalam gitu, punya fakta atau data yang lebih banyak gitu. Karena kalau situasinya wawancara yang keroyokan atau mungkin yang desek-desekan gitu, itu mungkin semua orang punya pertanyaan masing-masing kan. Dan itu bisa aja kalau kalian ke serobot sama orang lain, itu nanti pertanyaan kalian jadi kentang banget lah gitu jawabannya. Jadi ntar buat ditulis kan kurang datanya. Jadi di situ sebisa mungkin kalian siapin sematang-matangnya pertanyaan yang paling prioritas nih. Jadi nanti begitu ada kesempatan langsung tanyain. Nah, itu tadi tips singkat gue yang bener-bener singkat. Jadi gue kasih tahu lagi ya, ini adalah tips yang gue susun berdasarkan pengalaman aja nih, memasuki tahun ke-6 jadi jurnalis, bukan sebagai pakar, bukan juga gue ambil dari teori-teori jurnalistik atau teori wawancara yang dari buku ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, cari informasi lainnya sebanyak-banyaknya sehingga nanti kalian pede pas melakukan wawancara. Tadi kalau gue recap lagi nih ya, tipsnya tuh yang pertama riset narasumber, riset topik. Terus kalian bikin pertanyaan berdasarkan 5W1H, terus kalian urutin pertanyaannya. Dan tips pentingnya, kalau misalnya kalian wawancaranya itu keroyokan, itu kalian usahain punya satu topik prioritas yang buat ditanyain. Jadi nanti begitu ada kesempatan untuk nanya, kalian harus langsung tanyain dengan cepat gitu. Dan yang terakhir adalah praktek. Itu paling penting banget sih. Percuma kalian bekelin diri kalian sama teori-teori yang banyak sampai hatam banget nih istilahnya ya, tapi kalian nggak praktek. Nanti pas praktek beneran tuh kalian kayak blank aja gitu karena nggak terbiasa. Jadi yang penting praktek dulu aja. Wawancara siapa, kayak teman kalian, orang tua kalian, kakak adik, siapalah. Kalau ada kesempatan praktekin itu. Oke, sekian ngopsur kali ini. Jangan lupa untuk nonton video lainnya. Jangan lupa like, komen juga kalau kalian merasa ada info yang kurang dari video ini maupun di video-video lainnya. Kalau mau request juga boleh, silakan banget, bisa ke komen di bawah ini atau mungkin ke Instagram kita di @ngopsur. Boleh di spam aja, di DM, terserah. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you banget udah nonton. Dah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.